Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita mereview PowerPoint mengenai manajemen risiko rumah sakit dari Dr. Debbie Armawati SPM RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak. Oke ya, langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama, definisi risiko dulu ya. Risiko adalah potensi terjadi kerugian. Yang kedua, dapat timbul dari proses atau kegiatan saat sekarang atau kejadian pada masa yang akan datang. Ini ya. Kemudian manajemen risiko adalah pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi, menilai, dan menyusun prioritas risiko. Jadi ada pertama pendekatan proaktif, kedua identifikasi, menilai, menyusun prioritas risiko, dan yang ketiga dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan dampaknya. Jadi manajemen risiko ya ada 3. Kemudian kita pindah tujuan manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan. Ada 5 ya. Pertama, meminimalkan kemungkinan kejadian yang memiliki konsekuensi negatif bagi konsumen atau pasien, staf, dan organisasi. Jadi menyeluruh ya, komponennya pasien, staf atau petugas kesehatannya, dan organisasi adalah rumah sakitnya. Kemudian yang kedua, meminimalkan risiko kematian, cedera, dan atau penyakit bagi konsumen atau pasien, karyawan, dan orang lain sebagai akibat dari pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, meningkatkan hasil asuhan pasien. Keempat, mengelola sumber daya secara efektif. Dan kelima, mendukung kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan dan memastikan kelangsungan dan pengembangan organisasi. Oke ya, kita lihat dulu risiko di rumah sakit. Nah, kita lihat risiko di rumah sakit. Pertama adalah risiko klinis. Ini adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap pencapaian pelayanan pasien yang bermutu aman dan efektif. Sementara yang kedua, risiko non-klinis atau corporate risk adalah semua isu yang dapat berdampak terhadap tercapainya tugas pokok dan kewajiban hukum dari rumah sakit sebagai korporasi. Jadi ada 2 ya, risiko di rumah sakit. Nah, kita pindah. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien PMKP. Nah, sebagai gambaran umum, PMKP ini, fokus area standar PMKP ini ada 5 ya. Yang pertama, pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Itu pertama. Yang kedua, pemilihan, pengumpulan, analisis, dan validasi data indikator mutu. Ketiga, pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien. Keempat, pencapaian dan mempertahankan perbaikan, dan kelima, manajemen risiko. Jadi, endingnya di sini adalah yang nomor 5, yaitu manajemen risiko. Oke ya, kategori risiko antara lain dan tidak terbatas pada risiko, yaitu pertama, strategi. Ini adalah terkait dengan tujuan organisasi. Rumah sakit misalnya ya, tujuannya bagaimana. Kemudian yang kedua, operasional atau rencana pengembangan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini kegiatan operasionalnya ya. Kemudian yang ketiga, keuangan, yaitu tujuannya untuk menjaga aset atau menjaga keuangan. Keempat, kepatuhan. Kepatuhan ini berisi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Dan terakhir, reputasi. Ini terkait dengan reputasi rumah sakit ya. Oke ya. Image yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan sebuah rumah sakit tadi terkait dengan ini. Nah, lalu kita pindah ke komponen-komponen penting manajemen risiko, yaitu meliputi ada 6. Pertama, identifikasi risiko, kemudian prioritas risiko, ketiga pelaporan risiko, keempat manajemen risiko,
Kelima, investigasi kejadian tidak diharapkan atau KTD. Yang keenam, manajemen terkait tuntutan atau klaim. Oke ya, proses yang dapat terjadi pada pasien antara lain. Ini yang terjadi ya. Pertama, manajemen pengobatan itu pada pasien itu pasti ya. Kemudian risiko jatuh, mungkin dia terpleset atau gimana dari bed ranjang atau di WC misalnya. Kemudian pengendalian infeksi. Ini Risti ya, ini perlu pengendalian infeksi, jangan sampai pasien mendapatkan infeksi atau bertambah berat ya penyakitnya. Yang kemudian gizinya juga penting. Lalu risiko peralatan yang digunakan, lalu terakhir risiko sebagai akibat kondisi yang sudah lama berlangsung. Nah, dalam menyusun daftar risiko diharapkan rumah sakit agar memperhatikan ruang lingkup manajemen risiko rumah sakit yang meliputi beberapa hal namun tidak terbatas pada pertama pasien, pasti ya, kedua staf medis. Ini dokter-dokter ya. Yang ketiga, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit. Nah, ini paramediknya. Kemudian fasilitas rumah sakit, lalu lingkungan rumah sakit, dan terakhir bisnis rumah sakit. Kita pindah kelompok standar berfokus pasien. Yaitu pada bab ARK, yaitu pertama proses rujukan. Kedua, pelayanan intensif. Ketiga, discharge planning termasuk pemulangan pasien. Dan terakhir, transportasi rujukan atau pulang hingga pulang ya. Kemudian pada HPK, AP, PAP, dan PAB ini terkait semua proses asuhan pasien. Sementara pada PKPO itu adalah medication error, insiden keselamatan pasien. Jadi di sini adalah kelompok standar berfokus pada pasien. Nah, bagaimana dengan kelompok standar manajemen? Pertama, PMKP, inilah risiko data manajemen dan klinis. Yang kedua, PPI, risiko infeksi. Yang ketiga, TKRS, risiko pengelolaan keuangan. Kemudian yang keempat, MFK, risiko lingkungan. Kemudian KKS, risiko terkait kompetensi. Dan terakhir, MIRM, inilah risiko terkait rekam medik. Jadi ada 6 ya. Oke, untuk terkait dengan manajemen. Nah, implementasi manajemen risiko klinis. Implementasi program manajemen risiko klinis di semua tingkat organisasi merupakan tantangan bagi para dokter dan manajer. Tantangan bagi manajemen adalah mendukung dan mendorong manajemen risiko yang bijaksana dengan pertama, berkomunikasi dan menunjukkan dukungan untuk manajemen risiko klinis. Yang kedua, mempercayai dan memberdayakan semua staf untuk mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan, dan mengelola risiko klinis. Yang ketiga, mengakui, menghargai, dan memberdayakan praktik manajemen risiko klinis yang baik. Kemudian yang keempat, identifikasi dan pengelolaan berkelanjutan masalah sistemik dan faktor penyebab atau kontribusinya dan memperlakukan mereka dengan tepat. Kemudian yang kelima, mendorong pembelajaran organisasi. Keenam, mengembangkan strategi penanganan risiko klinis yang tepat untuk mengurangi kemungkinan atau terulangnya masalah dan atau konsekuensi. Dan terakhir, pemantauan berkelanjutan terhadap strategi yang diterapkan untuk memastikan mereka efektif dalam mengobati atau mengurangi risiko klinis. Nah, kita pindah ke komunikasi dan konsultasi. Di sini tujuannya, pertama, komunikasi dan konsultasi adalah elemen kunci dari proses manajemen risiko klinis. Yang kedua, rumah sakit harus mengembangkan strategi komunikasi yang tepat untuk melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Ketiga, memastikan bahwa mereka sadar mengapa strategi dan kebijakan manajemen risiko klinis telah dikembangkan dan diimplementasikan. Dan terakhir, memastikan bahwa mereka memahami peran dan tanggung jawab individu mereka untuk manajemen risiko klinis. Nah, kita lanjut ke komunikasi dan konsultasi. Jadi apa yang harus dilakukan? Menetapkan strategi komunikasi yang meliputi
Yang A, tujuan yang jelas untuk komunikasi. Kemudian yang B, identifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Mana yang harus dikonsultasikan? Pertama, kelompok dan individu pemangku kepentingan. Kedua, DPJP dan PPA, staf klinis lainnya. Yang ketiga, tim komunikasi. Kemudian yang C-nya, identifikasi keyakinan dan perspektif apa yang perlu dipertimbangkan selama proses manajemen risiko. Yang D, pengembangan strategi komunikasi yang akan digunakan selama proses manajemen risiko. Kemudian yang E, proses yang akan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas program komunikasi organisasi. Jadi, proses komunikasi dan konsultasi itu sangat penting untuk manajemen risiko klinis yang efektif dan perlu dilakukan di setiap tingkat proses manajemen risiko klinis. Oke ya, yang pertama kita tetapkan konteks. Di sini agar program manajemen risiko klinis rumah sakit menjadi efektif, lingkungan operasi organisasi dan konteks strategi harus diidentifikasi dan dimengerti secara memadai. Kemudian yang kedua, keputusan tentang mengelola risiko klinis perlu dibuat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal organisasi serta konteks strategis. Ketiga, termasuk definisi kriteria di mana rumah sakit akan menentukan apakah risiko dapat diterima atau tidak. Keempat, jenis dan tingkat perencanaan manajemen risiko klinis. Kontrol dan opsi manajemen juga dipilih. Nah, yang kedua, membangun konteks strategi. Ini adalah mengidentifikasi dan memeriksa lingkungan operasional, termasuk pengaruh hukum, politik, klinis, dan sosial ekonomi. Yang kedua, identifikasi user internal dan eksternal dari sistem, termasuk dokter, pasien, dari pemangku kepentingan lain, siapa yang perlu dilibatkan dalam proses. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, tetapkan konteks organisasi, yaitu tentukan tujuan dari setiap tugas manajemen risiko klinis. Yang kedua, apa signifikansi aktivitas terhadap program manajemen risiko rumah sakit dan terhadap tujuan, sasaran, nilai, kebijakan, dan strategi yang lebih luas. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah tetapkan konteks. Di sini tentukan konteks manajemen risiko klinis. Terdiri dari tetapkan mengapa manajemen risiko klinis diperlukan. Yang kedua, tetapkan tujuan untuk tugas manajemen risiko klinis yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, tentukan jangka waktu, sumber daya, dan output yang diperlukan. Kemudian yang keempat, tentukan kedalaman analisis yang diperlukan. Kelima, tentukan struktur atau pendekatan yang digunakan. Dan terakhir, identifikasi alat dan dokumentasi yang diperlukan. Lalu, mengembangkan kriteria evaluasi risiko klinis. 3, yaitu kembangkan kriteria untuk menilai risiko klinis. Tentukan tingkat risiko yang dapat diterima untuk setiap tugas. Lalu tentukan tingkat risiko klinis apa yang tidak dapat diterima. Lanjut lagi ya. Tentukan struktur proses. Di sini bagilah kegiatan, proses, proyek atau ubah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola dan dapat diukur. Lalu kembangkan struktur yang sesuai untuk risiko, lingkup proyek, proses atau kegiatan. Nah, kita pindah ke identifikasi risiko. Tujuannya, langkah identifikasi risiko berusaha mengidentifikasi risiko klinis yang perlu dikelola. Yang kedua, sistem identifikasi yang komprehensif menggunakan proses sistematis yang terstruktur dengan baik sangat penting. Karena potensi risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini akan dikeluarkan dari analisis dan pengelolaan lebih lanjut. Lalu yang kedua, persyaratan untuk identifikasi risiko klinis yang efektif. Identifikasi dan pemeriksaan semua sumber risiko klinis internal dan eksternal. Kemudian yang kedua, akses ke informasi berkualitas untuk memungkinkan staf mengidentifikasi risiko klinis dan memahami kemungkinan dan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, staf dan manajemen yang memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko klinis dan kegiatan yang sedang ditinjau. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi risiko klinis yaitu pertama, apa yang bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi?
Mengapa itu bisa terjadi? Seberapa sering hal itu terjadi? Lalu kita pindah, apa yang perlu dikakukan? Yang dilakukan ya, tentukan struktur dan metode untuk identifikasi risiko klinis. Yang kedua, tentukan siapa yang perlu dilibatkan dalam langkah ini. Identifikasi dimensi risiko klinis yang akan diperiksa. Kemudian putuskan jenis informasi atau data apa yang diperlukan untuk membantu identifikasi risiko klinis. Dan terakhir, mendokumentasikan risiko klinis yang teridentifikasi dalam daftar risiko yang sesuai. Nah, sementara alat untuk membantu identifikasi risiko klinis meliputi antara lain brainstorming, periksa daftar dan pikirkan petunjuknya, pemetaan proses, diagram alur, flowchart, analisis skenario, analisis tugas, analisis perubahan prosedural, ulasan data masa lalu, audit dan pemeriksaan fisik, FMEA, kemudian identifikasi risiko berbasis bahaya, analisis SWOT, manajemen insiden dan pelaporan IKP, pemeriksaan laporan K3 MFK, data mediko-legal, audit klinis, indikator kinerja utama, indikator keselamatan pasien, review morbiditas dan mortalitas, data pengaduan dan keluhan, survei kepuasan kinerja, dan kuesioner. Jadi itu adalah alat untuk membantu identifikasi risiko klinis yang kita gunakan. Nah, kita pindah ke dimensi risiko di pelayanan kesehatan. Jadi ada risiko korporasi, risiko klinis. Nah, untuk korporasi itu adalah finansial, meliputi alokasi sumber daya, kemudian manajemen anggaran dan sumber daya, proses-proses manajemen risiko, kemudian instruksi-instruksi bendahara, manajemen kontrak, kegagalan-kegagalan fidusiari, ya kan? Sementara risiko klinis dari segi operasional yaitu pelayanan dan tindakan klinis. Yang kedua, kegagalan proses klinis dan manajemen. Ketiga, kegagalan peralatan dan prasarana. Keempat, peraturan kebijakan dan standar. Kelima, manajemen tenaga kesehatan. Dan terakhir, pelatihan dan edukasi. Sementara secara politis, itu adalah hubungan-hubungan pemerintah pusat daerah. Kemudian budaya rumah sakit, legislasi dan regulasi pusat daerah, harapan-harapan komunitas, politik dan media. Sementara secara legal, itu adalah komplain-komplain, tugas pelayanan, tanggung jawab legal dan regulasi. Kemudian tanggung jawab mediko-legal, tanggung jawab anggaran dasar, ya kan? Dan terakhir hukum kesehatan dan keamanan tempat kerja. Nah, kita pindah ke kategori risiko di rumah sakit. Itu ada yang pertama risiko terkait asuhan pasien. Yang kedua risiko terkait staf medis atau klinis. Yang ketiga risiko yang terkait dengan karyawan. Yang keempat risiko terkait properti. Yang kelima risiko keuangan. Dan terakhir risiko lainnya. Jadi ada 6 risiko di rumah sakit. Categories of risk. Ya. Nah, kategori risiko di rumah sakit. Yang pertama risiko yang berhubungan dengan asuhan pasien. Oke ya. Ini terkait langsung dengan asuhan pasien, yaitu pertama, konsekuensi dari asuhan medis yang tidak pantas atau tidak dilakukan dengan benar. Kedua, komunikasi, kerahasiaan dan keterbukaan informasi yang tidak tepat, termasuk rekam medis. Yang ketiga, perlindungan dari penyalahgunaan, kelalaian dan penyerangan. Keempat, apakah pasien diberi tahu tentang risiko? Kelima, terkait PPI. Keenam, edukasi pasien keluarga. Ketujuh, asuhan tidak diskriminatif. Kemudian selanjutnya kedelapan, kepuasan pasien hingga keluarga. Kemudian kesembilan, triase yang sesuai dan transfer pasien dari IGD. 10, partisipasi pasien dalam penelitian dan penggunaan obat eksperimental, apakah persetujuan diperoleh. Kemudian 11, apakah pasien dipulangkan dengan benar. Yang terakhir JKN terkait dengan meningkatnya volume perawatan, yaitu berupa penolakan klaim. Kita pindah yang kedua, risiko yang berhubungan dengan tenaga medis, medical staff related risk. Itu pertanyaan yang pertama, kredensial staf klinis apakah sudah dilakukan? Kemudian tindakan medis sesuai dengan kompetensi dan prosedur baku. Apakah pasien dikelola dengan baik? Apakah rumah sakit memiliki staf yang terlatih? Ya kan?
Kemudian yang ketiga, risiko yang berhubungan dengan karyawan, employee related risk, ya kan? Risiko keselamatan dan kecelakaan kerja, itu pasti ya. Mempertahankan lingkungan yang aman, ya, itu terkait dengan K3. Kemudian terakhir, menyediakan perawatan dan kompensasi pekerja untuk penyakit atau cedera terkait pekerjaan. 3 ya kita bahas selanjutnya yang nomor 4. Risiko yang berhubungan dengan properti, ya, property related risk, ini terkait dengan gedung-gedung ya. Pertama, lindungi aset dari kerugian akibat kebakaran, banjir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, berkas atau catatan elektronik hingga pasien, bisnis, dan keuangan itu terlindungi dari kerusakan atau kehancuran. Kemudian yang ketiga, prosedur untuk menangani uang tunai dan menjaga barang berharga. Dan terakhir, jaminan atau asuransi untuk melindungi fasilitas dari kerugian. Ini penting ya, terkait dengan properti. Kemudian yang nomor 5, risiko keuangan atau financial risk. Ini adalah ada 4, ada bad debt, kemudian meningkatnya suku bunga, reimbursement, dan kontrak atau pembelian pengadaan. Ya, kontrak pembelian atau pengadaan ya. Terakhir, risiko lain, other risk. Itu terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya, kimia, radioaktif, pengelolaan limbah biologis, infeksi. Yang kedua, risiko hukum dan peraturan, dan terakhir risiko reputasi. Jadi reputasi dari rumah sakit. Oke ya, kita pindah ke alat bantu dalam mengidentifikasi dan pengelolaan risiko. Ini termasuk contoh-contoh klinis, yaitu pertama, koleksi dan penggunaan yang efektif dari indikator klinis. Yang kedua, telaah atau review morbiditas dan mortalitas. Yang ketiga, audit klinis. Kemudian yang keempat, screening kejadian tidak diharapkan, adverse outcome, dan pelaporan insiden klinis. Kemudian audit rekam medis dan telaah konten klinis. Kemudian telaah kedaruratan medis, strategi manajemen medikasi, asesmen risiko pasien, misalnya jatuh, medication error ya, peer review, dan peer surveys. Kemudian penggunaan komplain atau feedback umpan balik dari peserta serta staf secara efektif. Dan terakhir, bukti atau eviden, kepustakaan, termasuk juga di sini riset. Sementara contoh-contoh klinis. Pertama, pengembangan dan penggunaan yang efektif dari indikator yang relevan bagi rumah sakit. Kemudian yang kedua, proses-proses audit. Ketiga, monitoring penyimpangan anggaran. Keempat, pelaporan aktivitas proyek. Kelima, evaluasi pembelian dan produk. Keenam, skema meminimalkan fraud. Kemudian yang ketujuh, asesmen risiko dan identifikasi hajat atau berbahaya. Kemudian kedelapan, pelaporan cedera karena kehilangan waktu. 9, strategi manajemen perubahan pola kerja, dan terakhir strategi manajemen finansial. Ya kan, masih ada lagi contoh-contohnya, yaitu perencanaan kontingensi dan disaster atau bencana, sistem yang berlebihan, infrastruktur dan kemampuan teknologi informasi dan sistem data entry. Perencanaan tenaga kerja, credentialing, dan penentuan cakupan dari praktek klinis bagi seluruh profesional pemberi asuhan. Strategi rekrutmen dan retensi, program edukasi dan pelatihan wajib bagi staf, telaah dan pengembangan kinerja staf, jadwal pemeliharaan dan penggantian peralatan, dan terakhir telaah kontrak eksternal. Oke ya, kita yang selanjutnya nomor 3, analisa risiko. Jadi tujuannya, ini sini tujuan dari analisa risiko klinis adalah untuk memisahkan risiko klinis kecil yang dapat diterima dari risiko klinis besar yang tidak dapat diterima. Yang kedua, menyediakan data untuk membantu dalam evaluasi dan pengelolaan risiko klinis. Ketiga, analisis risiko klinis melibatkan pertimbangan sumber-sumber risiko klinis, konsekuensinya, dan kemungkinan konsekuensi tersebut dapat terjadi. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi konsekuensi atau dampak dan probabilitas atau kemungkinan juga dapat diidentifikasi. Kemudian masuk ke kedalaman analisis, harus ditentukan oleh kompleksitas, aktivitas, dan kesediaan informasi atau data untuk membantu proses analisis risiko. Lalu untuk menghitung tingkat risiko klinis suatu kegiatan,
Unsur-unsur individu dari risiko klinis dapat dipertimbangkan secara individual, ya kan? Dan kemudian digabungkan untuk menciptakan tingkat risiko menggunakan rumus berikut. Tingkat risiko sama dengan konsekuensi dibagi dampak kali probabilitas dibagi frekuensi. Jadi risiko klinis dianalisis dengan menggabungkan perkiraan dampak dan probabilitas dalam konteks tindakan pengelolaannya. Nah, kita pindah ke 4, evaluasi risiko. Evaluasi risiko klinis melibatkan pembandingan tingkat risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Output dari evaluasi risiko klinis di sini adalah daftar prioritas risiko untuk tindakan lebih lanjut. Di sini jadi apa yang perlu dilakukan? Pertama, bandingkan tingkat risiko klinis terhadap kriteria risiko yang ditetapkan pada langkah 1. Kemudian yang kedua, putuskan apakah risiko klinis dapat diterima atau apakah perlu penanganan untuk mengurangi tingkat risiko pada rumah sakit. Yang ketiga, susun atau kembangkan daftar perangkat atau prioritas risiko klinis untuk pengelolaannya. Dan terakhir, analisis biaya manfaat. Di sini setelah di ranking biaya untuk mengurangi risiko dibandingkan dengan biaya kalau terjadi risiko. Nah, kita pindah yang nomor 5. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko, yaitu penanganan atau treatment risiko digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang terlibat dalam menangani risiko yang diidentifikasi pada langkah 4. Langkah tadi ya. Kemudian yang kedua, penanganan risiko melibatkan identifikasi berbagai pilihan untuk mengobati risiko klinis, menilai opsi-opsi tersebut, menyiapkan rencana pengobatan risiko dan mengimplementasikannya. Yang ketiga, jika risiko tidak dapat dihilangkan, kombinasi opsi pengobatan harus diterapkan untuk mengendalikan atau menangani risiko semaksimal mungkin. Yang keempat, setiap opsi pengobatan harus dievaluasi untuk keefektifannya. Nah, jadi yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Jadi yang dilakukan pertama, identifikasi opsi pengobatan yang tepat, yaitu penghindaran risiko, penerimaan risiko, transfer risiko, retensi risiko, pengurangan dampak atau konsekuensi, pengurangan probabilitas atau kemungkinannya ya, kemudian kontrol risiko. Yang kedua, kajian kelayakan opsi pengobatan, analisis biaya hingga manfaat. Kemudian kajian kelayakan opsi pengobatan, risiko hingga analisis biaya dan hingga manfaat. Jadi pilih opsi pengobatan risiko yang paling sesuai. Yang kelima, persiapan rencana pengobatan risiko. Yang keenam, tentukan tingkat risiko residual dan akseptabilitasnya. Dan yang terakhir, terapkan rencana pengobatan risiko. Oke ya, kita pindah ke risk register. Risk register ini apa sih? Jadi risk register ini menjadi penutup materi kita ya. Risk register atau daftar risiko adalah bagian dari proses pencatatan bagaimana sebuah rumah sakit akan mengelola risiko di area kerja. Setiap risiko yang diidentifikasi harus dicatat dalam daftar yang merangkum. Pertama, deskripsi risiko, penyebab dan dampaknya, kontrol yang ada untuk risiko, kemudian penilaian dampak dan probabilitas risiko yang terjadi dengan kontrol yang ada, dan terakhir peringkat risiko. Rendah, menengah, tinggi, atau sangat tinggi, dan prioritas keseluruhan risiko. Nah, terakhir, rumah sakit harus punya standar yang berisi program risiko asesmen tahunan. Jadi yaitu outputnya risiko register. Risiko register ini variasinya 3, yaitu risiko yang teridentifikasi dalam 1 tahun. Yang kedua, informasi, insiden, keselamatan pasien, klaim ligitasi, ya kan, dan komplain, investigasi eksternal dan internal, eksternal asesmen dan akreditasi, dan yang terakhir yang ketiga, informasi potensial risiko maupun risiko aktual. Ini menggunakan RCA dan FMEA. Oke ya, itu saja materi yang kita bahas mengenai manajemen risiko rumah sakit yang kita bacakan. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.